Kemana-mana. Amal sunnah, amalan-amalan sunnah itu banyak sekali, Pak. Bahkan tidak terhitung. Dari mulai bersorbannya, memasang janggutnya, kemudian bersiwaknya, banyak sekali Pak amalan-amalan sunnah. Baik dari segi qobliyahnya, ba'diyahnya. Mu'anasat Nabi Ta'ala mengatakan sekarang amalan sunnah ada di dalam setiap diri umat Islam. Yang tidak adalah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Amal sunnahnya ada Pak, tapi rasa cinta kepada Rasulullah SAW ini yang tidak ada. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW di zaman permulaan Islam untuk sholat di depan Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar, sesungguhnya Allah SWT memerintahkan aku untuk sholat di sisi Ka'bah. Tolong kamu jaga saya. Maka Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Masya Allah, sahabat yang paling utama dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, khairun nas ba'da Rasulillah, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Manusia yang paling baik setelah Rasulullah SAW adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Aku bisa membalas seluruh surga umat aku ini, kecuali surga Abu Bakar aku tidak bisa membalasnya, hanya Allah SWT yang bisa membalas. Kita pernah dengar bayang dulu Pak, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang satu malaikat meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berkeliling di surga yang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saya pernah dengar bayang. Kalau nggak salah cekap. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian malaikat ini karena saking luasnya surga ini biasa hanya membentangkan dua sayapnya saja, ini 600 sayapnya dibuka, 300 kanan 300 kiri dibuka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pergi, yaitu terbang untuk mengelilingi surga yang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba malaikat ini jatuh. Letih, sudah tak kuat. Maka malaikat penjaga surga Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Kenapa kamu? Sepertinya aku sudah letih. Apakah aku sudah mengelilinginya?" Maka malaikat penjaga surga Abu Bakar mengatakan, "Jangankan engkau mengelilinginya, seperempatnya saja engkau belum kena lagi." Luas. Maka Allah Subhanahu wa taala, mau kisah yang masyhur kan? Rasulullah SAW dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sedang baring, kemudian wahai Aisyah radhiyallahu anha, apakah engkau melihat bintang-bintang di langit? Iya ya Rasulullah. Kamu tahukah bintang-bintang yang ada di langit ini adalah laksana amalan satu orang. Maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sudah bangga, oh, pasti bapakku. Maka Rasulullah SAW sabdakan, semua bintang-bintang yang ada di langit ini adalah amalannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pun bermuka masam. Oh, saya kira bapak saya, ternyata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada wahai Aisyah, jangan engkau bermuka masam. Sesungguhnya bintang-bintang yang ada di langit ini adalah amalan ayah kamu satu hari. Kalau tadi seluruh kehidupan Umar radhiyallahu anhu, kalau seluruh bintang-bintang yang ada di langit ini adalah amalannya ayah kamu baru satu hari gitu. Bagaimana dengan hari yang kedua? Maka Allah Subhanahu wa taala singkat cerita, salatnya Rasulullah SAW di sisi Ka'bah ini disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Disaksikan. Terutama yang paling menyaksikan, yang pertama kali melihat adalah Abu Jahal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal pun masuk ke tempat perkumpulan biasa orang-orang Quraisy ini, mereka berbuat makar untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Maka Abu Jahal mengatakan, apakah kalian diam saja sementara Muhammad sedang memuji Tuhannya di sisi Ka'bah, sementara kalian di sini masih sibuk-sibuk berbicara ataupun berbincang-bincang satu sama lain. Kita cegah dia. Maka Allah akhirnya Abu Jahal, Umayyah, kemudian Utbah, salah satunya di Jawa itu juga ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang ikut Rasulullah ingin mencegah Rasulullah SAW supaya tidak bermunajat ataupun beribadah kepada Allah SWT di sisi Ka'bah. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menghalang, jangan. Ataquluna rajulan ayyakuna rabbi Allah? Apakah engkau ingin membunuh seseorang ataupun menyakiti seseorang yang hanya karena ia mengatakan bahwa Tuhan saya adalah Allah? Maka entah pada Allah Subhanahu wa taala, orang kafir ini memaksa ingin menghentikan Rasulullah SAW. Apakah Sayyidina Abu Bakar, kalau gitu lewati aku dulu. Maka hari yang mustalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun dipukuli oleh Abu Jahal dengan cambuknya, kemudian oleh Utbah dibaringkan. Kemudian Utbah ini naik ke atas perutnya, kemudian memukulkan muka Sayyidina Abu Bakar sampai tulang hidungnya ini patah. Maka Allah SWT tidak sadar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu sampai beberapa hari.
singkat dibawa ke rumah, kemudian pingsan beberapa hari tidak sadar. Ibunya menangis, kemudian Abu Quhafah radhiyallahu anhu menangis, kenapa tidak ada Banu Taimin yang berusaha untuk membantunya. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah itu dipanggil Banu Taimin, yaitu keturunan dari terus silsilah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dengan mengatakan kalau misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini meninggal dunia, maka Banu Taimin ini akan membela tentang meninggalnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Allah Taala singkat cerita terus dirawat. Ketika beberapa hari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ini sadar dari pingsannya, apa yang pertama kali diucapkan? Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Maka ibunya yang paling pertama kali, nah janganlah engkau bertanya tentang Muhammad SAW. Janganlah engkau bertanya tentang anaknya Abdullah. Ini engkau minum dulu, engkau makan dulu. Engkau ini baru sadar dari pingsan setelah beberapa hari. Ibu, aku tidak akan makan walaupun satu suap. Aku tidak akan minum walaupun hanya satu teguk air sebelum aku berjumpa dengan Rasulullah SAW. Itu Pak, Masya Allah Pak. Kita hari ini mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Banyak Pak, tersebar Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala yang tidak adalah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Maka Allah SWT lalu bagaimana cara mendatangkan di dalam diri kita ini untuk cinta kepada Rasulullah SAW? Maka ada ulama yang mengatakan yaitu dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, diiringi dengan rasa hub, diiringi dengan rasa cinta, sedikit demi sedikit. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan kalau ada di hari Jumat, hari yang khusus, yaitu hari Allah Subhanahu wa taala setelah asar, barang siapa yang bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima sebanyak 80 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Maka di masalah banyak ulama-ulama yang mengatakan cara memancing untuk bagaimana mendatangkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW selain kita mengamalkan sunnahnya, kirimkan salawat sebanyak-banyaknya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dekat denganku ketika hari kiamat adalah orang yang paling banyak mengirimkan salawat kepada. Bahkan Allah SWT berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bersalat, Allah pun bersalat kepada Rasulullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala salat fardu tidak sah kalau tidak bersalawat kepada Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala kita perbanyak lisan kita ini diiringi dengan rasa cinta di dalam hati kepada Rasulullah dengan memperbanyak salat. Sedia apa semuanya insyaallah? Insyaallah. Bahkan kan ada kan amalan rutin dari hati kan? Salawat kepada Rasulullah SAW 100 pagi, kemudian 100 petang. Mohon Ali Mahfudhi yang dia mengatakan jangan membatasi salawat kepada Rasulullah SAW, karena beliau tidak membatasi kasih sayangnya kepada umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala, satu sahabat itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hadir di majelis Rasulullah SAW. Dilihat wajah Rasulullah SAW ini pucat, kemudian murung, lemas. Ada sebagian sahabat yang paham dan ada sebagian sahabat yang tidak paham. Masya Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahwa sepertinya Rasulullah SAW ini kelaparan. Sepertinya aku harus usaha mencari sesuatu untuk supaya Rasulullah SAW ini bisa makan. Maka Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang kepada perkebunan orang Yahudi. Kemudian bekerja di sana menyiram beberapa pohon kurma. Kalau nggak salah dapat 7 ember. Dari 1 ember itu beberapa butir kurma. Kemudian setelah selesai, kemudian takarannya ataupun kormanya ini cukup gitu untuk diberikan kepada Rasulullah. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini kurma aku berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW, dari mana kau mendapatkan ini? Wah Pak, kita kalau lapar nih Pak, kemudian ada orang ngasih makanan Pak, langsung diembat Pak, habis itu. Nah kita tanya nih datang dari mana ini Mas? Rasulullah SAW bertanya, dari mana kau mendapatkan kurma ini? Dijelaskan oleh Sayyidina Ali bahwa aku melihat kau ini murung, sepertinya kau ini kelaparan, wajah kau pucat. Maka aku inisiatif kerja ke perkebunan orang Yahudi. Kemudian dari setiap satu harinya mendapatkan beberapa butir kurma yang aku siramkan air itu kepada Tuhan. Kemudian dapatlah ini ya Rasulullah.
Maka Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Ali, apakah engkau melaksanakan seperti ini karena engkau cinta kepadaku?" Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, tidaklah aku melakukan perkara seperti ini atas dasar kecintaan aku kepada engkau ya Rasulullah." Hadirin Allah Subhanahu wa taala, setiap sahabat radhiyallahu anhu mereka ini mencintai Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya sekedar mengamalkan sunnah. Bahkan Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu beliau memberikan statement, "Ma ra'aitu ahadan kahubbi ahadin ka ashabi Muhammadin Muhammadan." Aku tidak pernah melihat seseorang yang mencintai seseorang melebihi sahabatnya Muhammad mencintai Nabi Muhammad SAW. Aku tidak pernah melihat seseorang yang mencintai seseorang yang sangat luar biasa melebihi sahabatnya Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala, ada satu orang sahabat yang sudah di rumah Rasulullah, yang sudah di rumah keluarganya. Kemudian tiba-tiba lagi di pangkuan istrinya teringat Rasulullah SAW. Pergi dia ke majlis Rasulullah. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, terbesit di dalam diriku, engkau nanti di hari kiamat akan bersama para nabi, akan bersama para rasul, sedangkan kami berada derajat yang ada di paling bawah." Maka Rasulullah tidak berani menjawabnya. Kemudian Rasulullah pun diam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, barang siapa yang beramal, barang siapa yang beriman kemudian beramal saleh, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Sehingga di akhir hadisnya Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat tadi, "Almar'u ma'a man ahabba." Sesungguhnya seseorang akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti seseorang ataupun meniru seseorang ataupun meniru suatu kaum, maka dia akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Sampai ditambah lagi oleh hadis Rasulullah SAW, "Ayat sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah." Maka Allah Subhanahu wa taala mengamalkan sunnah bukan hanya sekedar kita ini mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tetapi kita harus hayati bahwa setiap amal sunnah kita ini mengandung rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena setiap amal yang tidak disertai dengan rasa cinta itu akan menjadi adat, hanya kebiasaan saja. Maka Allah Subhanahu wa taala kita belajar lagi dan lagi untuk bagaimana kita menyibukkan diri kita ini, lisan kita dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW, kemudian kehidupan keseharian kita. Mana satu kita telah mengatakan dari bangun tidur sampai tidur kembali kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sejak semuanya baik insyaallah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah iman perkara yang paling penting ini adalah sholat. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah sholat ini adalah seruan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi nampaknya sepertinya muadzin yang memanggil kita, padahal intinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memanggil kita untuk bagaimana kita ini datang ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Misalnya apa? Misalnya ada ulama yang memberikan tafsir. Misalnya ketika kita diundang oleh satu pejabat, misalnya aja Pak ya, sekarang Presiden Jokowi ini masih pejabat. Kalau misalnya kita ini diundang ke acara beliau, dan itu tidak mustahil, bisa jadi mungkin dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba kita diundang misalnya ke Istana Negara. Misalnya diundangnya nanti tanggal 17 Agustus Pak, untuk menghadiri acara Hari Ulang Tahun Indonesia, HUT RI. Kemudian kita diundang. Pak, bagaimana reaksi kita? Sebelum hari H ini datang, dari sekarang ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 8 kita sudah cerita, "Bu, aku diundang sama Bapak Presiden nanti untuk hadir upacara di Istana Negara." Cerita lagi dengan istrinya, "Dek," cerita lagi dengan anaknya, "Nah," cerita lagi dengan abangnya, "Bang," cerita lagi dengan adiknya, "Dek," cerita lagi dengan tetangganya, cerita. Kemudian dia akan siapkan pakaian yang sangat baik, rambutnya dirapikan, kemudian janggutnya dirapikan. Maka Allah SWT dipilih, bahkan kalau dia tidak punya uang, dia siap untuk berhutang kepada tetangga-tetangganya untuk membeli pakaian yang baru, membeli minyak wangi yang sangat mahal ataupun sangat wangi. Untuk apa? Menghadiri acara di Istana Presiden. Seminggu ataupun 10 hari sebelumnya kita sudah persiapan. Sekarang Pak,
kita dipanggil oleh Allah yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan kesehatan kepada kita, yang memberikan anak kepada kita, memberikan rumah kepada kita, memberikan pekerjaan kepada kita, memberikan istri kepada kita, memberikan segala-segalanya kepada kita, qomat baru masjid. Bukan ada lagi hadis Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Nabi Allah mengatakan kelalaian terbesar adalah ketika adzan sudah dikumandangkan masih tidak peduli dengan adzan, kemudian sibuk dengan perkara-perkara keduniaan. Kelalaian terbesar bukan orang yang tidak berzikir, bukan orang yang tidak membaca Al-Quran. Kelalaian yang terbesar Muhammad Nabi Allah mengatakan ketika adzan sudah dikumandangkan, tetapi ia masih sibuk dengan perkara-perkara yang lain dan tidak mau datang ke masjid untuk bersiap-siap melaksanakan sholat berjamaah. Dan hadis Allah Subhanahu wa taala banyak kisah-kisah menarik tentang orang-orang yang memiliki khusyuk, kemudian yang sempurna di dalam sholat. Satu orang ulama sedang sholat, dia kaitkan kudanya ini di satu pohon, kemudian dia sholat sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba ada satu orang datang ke kudanya, diam, ternyata talinya dipotong kemudian dibawa kabur. Tapi tetap saja si ulama tadi sholat, ada di dalam kitab Nashihul Hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ada di sekitarnya teriak, Syekh, itu kuda kamu dicolong, dia tetap sholat. Maka Allah setelah dia selesai melaksanakan sholatnya, kemudian orang-orang mendatangi, kamu tahu nggak tadi kuda kamu dicolong? Iya, saya tahu. Terus kamu kenapa tidak membatalkan sholat kamu? 2 sholat sunnah lebih berharga daripada kuda begitu. Kemudian Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu dalam keadaan sholat, rumahnya terbakar. Maka Allah Subhanahu wa taala ini ada di dalam kitab Nashihul Hidayah. Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu lagi sholat, rumahnya ada percikan-percikan api. Maka orang-orang teriak dari luar, wahai Husain, keluar, ini ada percikan api. Tapi Sayyidina Husain radhiyallahu anhu tetap dalam melaksanakan sholatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah sholatnya selesai, kemudian orang-orang juga berbondong-bondong berusaha untuk memadamkan api yang ada di rumah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya, kenapa kamu tidak keluar? Kemudian Sayyidina Husain radhiyallahu anhu mengatakan, dengan sebab sholatku tadi aku teringat api neraka, sehingga api neraka ini membuat aku adem daripada api dunia. Maka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama yang masya Allah, katanya tanda-tanda seseorang yang sholatnya khusyuk dan khudu', dia tidak paham ataupun tidak kenal dengan orang yang ada di kanannya, dengan orang yang ada di samping kiri. Ada satu orang ulama, kalau kalian mau berisik nanti bisa bilang sama keluarganya, kalau kalian mau berisik ketika aku nanti sholat. Maka Allah SWT mulai ulama ini sholat, maka anaknya mulai teriak-teriak, istrinya mulai bincang-bincang, kemudian si anak tadi juga mau main gendang. Maka Allah si ulama tadi tetap tawadhu dalam sholatnya. Ada dalam kitab dijelaskan. Maka inilah sholat seperti inilah yang kita inginkan. Sholat seperti inilah yang kita inginkan, supaya bagaimana supaya sholat kita ini, setiap ibadah kita ini ada kualitasnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba melaksanakan sholat kecuali dia mendapatkan 60%, 50%, 40%, kemudian ada yang sampai 30%, kemudian ada yang sampai 20%, ada yang sampai 10%. Maka kita Allah SWT kita ingin supaya sholat kita ini sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sahabat-sahabat yang menyelesaikan masalahnya dengan melaksanakan sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang paling penting ini sholat. Maka Muhammad Nabi Allah juga mengatakan, untuk sholat yang baik tidak bisa membaca kitab sholat, tetapi kita harus datang kepada alim ulama dan bertanya kepada mereka tentang masalah-masalah sholat. Jadi hadirin, perlu kita ketahui ini, di dalam sholat itu terbagi menjadi 2. Ada sholat fardu, kemudian ada sholat sunnah. Kalau bagi orang-orang yang dahulu pernah meninggalkan sholat fardu berjamaah secara sengaja, kemudian sekarang dia taubat, kemudian dia melaksanakan sholat lagi, maka sholat-sholat yang dahulu ditinggalkan itu wajib diqadha. Bahkan hukumnya haram sholat tahajud, haram sholat witir, haram qobliyah ba'diyah, haram bahkan sholat sunnah tarawih, haram sholat apapun itu hukumnya sunnah dan mutlak, baik taubatnya, baik tasbihnya, semua sholat-sholat sunnah ini hukumnya haram sebelum sholat fardunya ini diqadha secara sempurna. Maka ini Allah SWT perlu kita datang kepada alim ulama, bertanya kepada mereka. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sholat yang dahulu pernah kami tinggalkan kami harus mengqadhanya? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau
ketika hutang kepada seseorang, apakah engkau wajib melunasinya? Ya wajib. Begitu juga engkau hutang kepada Allah, lebih wajib lagi untuk melunasinya. Maka di dalam kitab Ayat Sahabat ada bab tentang ad-da'watu ilal faraid. Jadi sahabat Rasulullah SAW berdakwah kepada salah seorang Arab Badui dengan mengatakan bahwa Islam itu terbagi menjadi 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sudah stop. Kemudian orang Badui tadi mengatakan, apakah tidak ada lagi ya Rasulullah? Sudah, itu saja kamu amalkan. Kemudian si Arab Badui tadi mengatakan, aku akan berpegang teguh kepada apa yang telah engkau sampaikan 5 perkara tadi, dan aku tidak akan menambahkannya dan aku tidak akan menguranginya. Kemudian Arab Badui itu pun pergi. Kemudian apa kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya? Kalau dia berpegang teguh kepada 5 perkara tadi dengan kata-katanya, tidak menambah dan tidak menguranginya, maka dia akan menjadi ahli surga. Maka Allah SWT ada di dalam kitab Syahrul Qawim dijelaskan, ketika seseorang sibuk dengan perkara fardu, kemudian dia tidak sibuk dengan perkara sunnah, maka orang ini disebut sebagai orang yang lalai. Tetapi ketika ada seseorang yang sibuk dengan perkara sunnah, kemudian meninggalkan perkara-perkara fardu, maka orang ini disebut sebagai orang yang sesat. Maka jangan sampai sibuk memakai imamah, ya kan, sampai meninggalkan takbiratul ula. Sibuk mengerjakan sholat sunnah sampai meninggalkan sholat subuh berjamaah. Ya kan? Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yaitu ada seseorang sahabat yang bernama Sulaiman. Soal ditanya ini sholat subuh mana? Maka dikatakan dalam Mustalah ada tiga perkara kenapa imam itu ketika selesai sholat harus berbalik kepada makmumnya, itu dengan sebab 3 perkara. Yang pertama, adab kepada makmum, karena makmum ini lebih tua daripada imamnya. Kemudian yang kedua adalah untuk absen siapakah orang-orang yang hadir sholat ataupun tidak. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui siapa-siapa orang yang ada di sebelah kanan dan kiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu begitu selesai sholat dia berbalik ke makmumnya. Kemudian mengatakan, mana Sulaiman? Tidak ada, disamperin ke rumah. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah samperin ditanya sama ibunya, mana Sulaiman? Dia sibuk melaksanakan sholat sunnah sampai dia luput berjamaah di masjid. Dia sholat fardu juga, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar sudah mengatakan, sholat sunnah subuh 2 rakaat lebih aku cintai dibandingkan menghidupkan amalan malam dengan penuh sholat. Maka teman-teman, kita perlu tahu derajat mana fardu, mana sunnah, mana sah, mana batil, mana yang membatalkan sholat, mana rukun-rukun sholat, mana syarat-syarat sholat, sampai Rasulullah SAW mendidik sahabat sendiri, irji fasoli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, sholat kamu, sesungguhnya kamu belum sholat. Kemudian selesai lagi 2 kali seperti itu, 3 kali seperti itu, sampai sahabat ini mengatakan, demi ayah dan ibu ya Rasulullah, aku tidak mengetahui cara sholat yang lebih baik daripada itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dalam setiap sholat engkau melaksanakannya dengan tumaninah. Berapa orang Pak hari ini Pak? Masya Allah, sudah keluar 4 bulan tiap tahun, tetapi tidak mengetahui cara sholat yang baik, cara tumaninah yang baik, cara membaca Al-Fatihah yang baik, cara misalnya hari Allah SWT, saya kenapa kemarin ya lupa sholat duhur, kalau salah lupa nambah rakaat atau kurang, lupa. Kemudian sujud sawi sudah selesai, sudah kita kembali kan? Terus dijegat sama salah seorang hamba di sini juga. Ustaz, oh jadi sujud sawi itu ternyata sebelum salam Ustaz ya? Ya iya Pak, kalau mazhab Syafi'i itu sebelum salam sujud sawi. Tapi kalau mazhab Imam Hanafi setelah salam baru sujud sawi. Oh gitu. Sebentar Pak, jadi Bapak selama ini nggak tahu Pak sujud sawi itu sebelum salam atau setelah salam? Ya nggak tahu, baru tahu tadi katanya. Masya Allah, 4 bulannya tiap tahun Pak, Masya Allah. Tapi sujud sawi nggak tahu. Kemudian saya tanya, kalau Bapak baru tahu sujud sawi tadi, kemudian di sujud sawi itu yang Bapak baca apa? Ya yang saya baca la haula wala quwwata illa billah. Nah, kan yang kita baca apa Pak? Subhanallah la yanamu wa la yasum. Kan Allah Subhanahu wa taala nggak tahu, jadi saya baca la haula wala quwwata illa billah. Maka Allah Subhanahu ini pentingnya kita belajar. Kata Muhammad SAW, untuk bab fadilah boleh kita membaca buku untuk menghadirkan intisab, ganjaran-ganjaran dari setiap beramal. Tapi untuk masalah-masalah itu tidak bisa membaca buku, tidak bisa. Harus datang kepada alim ulama. Karena Allah SWT takutnya mu'alif yang menyusun kitab tadi ada kesalahan menulis,
ataupun pencetak daripada pencetakan ataupun pabrik-pabrik buku ini ada kesalahan bab, ada kesalahan menulis, atau ada lengkap halaman, maka tidak bisa untuk masalah sholat ataupun ibadah, masalah agama ini harus datang kepada ahli ulama. Sedia Mas insyaallah? Insyaallah. Ini saya datang kepada ahli ulama, bukan ulama yang suruh kita datang ke rumah kita. Ini enggak ada. Maka si Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan ketika beliau ini diminta oleh Khalifah Harun ar-Rasyid untuk datang ke istananya membacakan kitab Muwatta, maka Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi ilmu itu kita harus datang kepada mereka, kepada ahli ulama, bukan ulamanya yang datang kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala, inilah dengan sebab kita datang kepada ahli ulama ini bukan hanya kita mendapatkan ilmu saja, Pak, tetapi cahaya ilmu, kemudian cahaya kekuatan untuk mengamalkan ilmu akan kita dapat. Maka Allah Subhanahu wa taala kita siapkan, kita luangkan dalam keseharian kita ini. Dulu kita dapat nasihat Pak dari almarhum Ki Uzairah rahimahullah, bagi ahbab sekurang-kurangnya dalam satu hari harus meluangkan waktu 1 jam untuk datang kepada ulama, bertanya kepada mereka tentang dunia dan agama. 1 hari meluangkan waktu 1 hari datang 1 jam datang kepada ulama untuk bertanya tentang masalah-masalah dunia ataupun agama. Itu arahan beliau. Dulu beliau pernah menasihati kami waktu itu 1 jam waktu di Istimewa Umroh. Maka Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmu yang terbaik adalah ilmu yang diiringi dengan akhlak-akhlak. Maka Allah Subhanahu wa taala, akhlak ini dikatakan bahwa tanda-tandanya bisa mencetak musuh-musuh kita ini menjadi kawan-kawan kita. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Abu Sufyan, kemudian Suhail, kemudian Amr bin As, Khalid bin Walid, kemudian Sayyidina Umair, kemudian Sayyidina Sofwan, kemudian Habibullah Subhanahu wa taala, banyak lagi sahabat-sahabat yang lain, Wahsy radhiyallahu anhu. Mereka adalah orang-orang yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika Fathul Mekah, mereka ini dimaafkan oleh Rasulullah SAW. La tatriba alaikum al-yawm. Innama aqulu kama yaqulu Yusuf, la tatriba alaikum al-yawm. Sesungguhnya aku akan mengatakan sebagaimana perkataannya Yusuf alaihissalam, tidak ada cercaan atas kalian. Dimaafkan semuanya, Pak. Sehingga Allah SWT, Sayyidatina Hindu radhiyallahu anha yang mencari Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, kemudian dikeluarkan jantungnya, dikeluarkan hatinya, kemudian dimakan dengan sebab akhlak Rasulullah SAW masuk ke dalam. Kemudian Sayyidina Wahsy radhiyallahu anhu yang membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, itu pun masuk Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang sempurna bisa mencetak musuh-musuh kita menjadi kawan-kawan kita ini dalam agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kisah yang masyhur yang namanya kata Maulana Sa'ad di dalam, jadi saya itu ada kitab tentang bayaran beliau per 3 bulan. Jadi ketika jamaah India itu datang, dia memberikan hadiah kepada saya itu hasil musyawarah 3 bulan di Daudi. Jadi bayaran-bayaran Maulana Sa'ad itu ada dicetak sama mereka di satu kitab, kemudian diberikan hadiahnya ke saya. Tapi ada sebagian jamaah India yang nggak kasih. Dia bilang, Maulana jangan itu buat Maulana, di fotokopi aja. Nanti nggak apa-apa katanya. Tapi kalau misalnya kitab itu buat Maulana, saya nggak kasih. Tapi boleh di fotokopi gitu. Itu bayaran-bayarannya Pak, Masya Allah, Pak. Masya Allah itu luar biasa. Tapi kalau saya pikir kita baca bukannya malah mendapat saja kayak stres gitu. Karena memang pengorbanannya belum sampai. Jauh dari Allah. Anak TK membaca kitab orang-orang yang sudah di universitas, itu gak bakalan nyambung lagi. Tapi kita ada sedikit-sedikit mau uzot ataupun dari bayaran beliau itu kita kutip. Maka di masalah beliau mengatakan, jadi yang namanya akhlak itu adalah umumiyah. Akhlak itu umumiyah, tidak melihat yang ini baik, yang ini tidak baik, yang ini keluarga saya, yang ini bukan keluarga saya, yang ini orang baik, yang ini preman, yang ini Yahudi, yang ini orang Islam, yang ini kafir, yang ini Islam. Orang yang namanya akhlak kalau kata Muhammad di utara adalah umumiyah. Semuanya berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Dan itu masyhur Pak. Apa ya? Kisah yang masyhur itu dari Rasulullah SAW, seorang Yahudi yang buta, ya kan? Yang berada di pasar. Kemudian Rasulullah SAW itu wafat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Sayyidina Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah ada amalan sunnah Rasulullah yang belum aku amalkan?" Maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ada. Biasa Rasulullah pergi ke pasar, kemudian memberikan makan kepada orang kepada pengemis Yahudi yang buta." Maka Allah Subhanahu wa taala,
Singkat cerita, datang Sayyidina Abu Bakar ke sana, kemudian memberikan makan kepada pengemis Yahudi tadi. Kemudian pengemis Yahudi tadi mengatakan, makanan ini tidak selembut yang pertama. Makanan yang pertama itu lembut sekali. Jadi makanan yang sekarang ini agak kasar. Maka sementara di Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu agak kesal, orang sudah dikasih, sudah mengemis, tetapi dia masih tidak bersyukur juga. Maka Allah SWT, siapakah engkau? Sepertinya engkau ini bukan orang yang kemarin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala singkat cerita, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa menciptakan bahwa yang kemarin itu telah meninggal dunia dan dia adalah Nabi Muhammad. Muhammad, oh sesungguhnya ketika dia memberikan makan kepada aku memberikan pesan kepada dia, wahai anak muda, jangan engkau dekati Muhammad, sesungguhnya dia itu adalah penyihir, sesungguhnya dia itu adalah gila. Tapi dia masih memberikan makan kepadaku. Sehingga Allah SWT si pengemis Yahudi tadi pun mengucapkan dua kalimat. Jadi akhlak itu adalah umumiyah, tidak melihat. Masya Allah Pak, kita hari ini dendam 7 turunan Pak. Yaitu Sayyidina Wasir radhiyallahu membunuh paman Rasulullah, Hindu radhiyallahu anha membunuh paman Rasulullah, tetapi mereka dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Muhammad Nabi SAW mengatakan 4 perkara yang akan memancing ijtimaiyat umat. Fabima rahmatin minallahi lintalau wa kunta fadlan ghalidal qalbi lan fadlu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Maka Allah SWT mengatakan 4 sifat yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah, yaitu walau kunta fadlan ghalidal qalbi lan fadlu min hawlik. Kalau engkau Muhammad SAW memiliki hati yang keras dan fadlu min hawlik, maka orang-orang yang ada di sekitar engkau akan berpaling dari engkau. Maka apa? Fa'fu anhum, maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Wastaghfir lahum, kemudian doakan mereka. Kemudian ada wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kemudian adalah membawa mereka duduk dalam musyawarah. Fabima rahmatin mintallahi lintalau, lemah lembut, kemudian memaafkan, kemudian mendoakan ampunan, kemudian yang keempat membawa mereka duduk dalam musyawarah. Jadi Muhammad SAW mengatakan, jadi Rasulullah SAW itu tidak membawa sahabat-sahabat saja duduk di dalam musyawarah, orang-orang munafik pun yang sudah nampak kemunafikannya diajak oleh Rasulullah SAW untuk duduk sama-sama bermusyawarah. Maka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 3 perkara yang akan memancing perpecahan umat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. 3 perkara yang akan memecah belah persatuan orang Islam, yang akan menjadikan permusuhan. Yang pertama adalah suudzon. Kemudian inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu, tajasus. Yang pertama suudzon kepada saudara muslim, kemudian tajasus mencari keburukan-keburukan orang Islam. Kemudian yang ketiga adalah ghibah, membicarakan keburukan-keburukan orang Islam. Pak, kita ini memiliki tanggung jawab 25 majelis dalam keseharian kita untuk kita sempurnakan bagaimana kita ini memiliki keimanan yang sempurna. Jadi kata Muhammad Sa'ad, Hafizullah Ta'ala, sempurnakan iman kalian ini dengan memperbanyak dakwah infiradi. Dakwah infiradi ini belum selesai Pak, baru dapat satu majelis taruhlah 10 menit atau 20 menit, ghibahnya sampai 3 jam. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memperbanyak membicarakan iman itu lebih baik, bukan lebih baik lagi, maka itu lebih baik daripada kita menggibah saudara muslim ini. Maka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itulah bagaimana supaya kita ini memiliki akhlak yang baik secara umum. Kemudian adalah kita beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita beramal selain dari Allah, selain karena untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita target dalam setiap amal ini adalah untuk menyenangkan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam usaha dakwah. Usaha dakwah ini adalah usaha yang sangat mulia. Banyak sekali penjelasan Al-Daraji yang ada di dalam kitab bayanat beliau menjelaskan tentang usaha dakwah. Beliau mengatakan di dalam usaha dakwah ini ada 2 perkara. Yang pertama adalah qabuliyat, kemudian yang kedua adalah masyhuriyat. Apa itu qabuliyat di dalam usaha dakwah? Qabuliyat adalah orang-orang pekerja dakwah yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada mereka ketenaran. Mereka tidak terkenal di mana-mana, tapi mereka sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya adalah, wahai malaikatku di langit, aku cinta dengan si fulan, hendaklah engkau cinta dengan dia. Kemudian satu malaikat tadi yang diberikan pengumuman oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan lagi pengumuman kepada seluruh penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta dengan si fulan, hendaklah engkau cinta dengan si fulan. Maka malaikat ini yang ada di penduduk langit ini semuanya mereka turun ke bumi untuk menyampaikan apa? Wahai manusia makhluk Allah, sesungguhnya Allah SWT cinta dengan si fulan, maka adalah kau cinta dengan si fulan. Maka inilah tanda-tanda orang yang qabuliyat.
Mereka sudah namanya tidak terkenal di dunia, tetapi namanya terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menyebut-nyebut nama mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama orang yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut saya tanda-tanda orang yang qabul adalah pada saat Nabi Allah Ta'ala mengatakan memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Maka pada saat mengatakan Nabi Allah Ta'ala tawadhu bukan merendahkan diri di hadapan makhluknya Allah, tetapi tawadhu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada orang hari ini yang di depan orang lain nunduk-nunduk Pak, tawadhu Pak. Tetapi kira di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia sombong, tidak mau melaksanakan sholat untuk masjid, tidak mau berpuasa. Tetapi ada masalah dia di depan orang lain tawadhunya Masya Allah. Maka merasa Nabi Allah ini bukan ketawadhuan, ini adalah kesombongan. Tawadhuan adalah ketika seseorang ini bisa meletakkan dirinya pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda orang qabuliat adalah tawadhu. Tanda-tanda orang tawadhu ketika datang perintah, baik itu sesuai dengan keinginannya atau tidak, baik itu sesuai dengan keadaannya atau tidak, dia tetap melaksanakannya. Itu tanda-tanda orang yang tawadhu, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Intinya orang yang memiliki sifat tawadhu memiliki sifat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah masyhuriyah. Masyhuriyah ini ada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terkenal di langit Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia terkenal di bumi. Banyak orang-orang yang menyanjung dia, banyak orang-orang yang memuji dia. Tetapi ada Allah Subhanahu wa taala di langit tidak dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak mengenal mereka. Tanda-tanda seseorang yang ada masyhuriyat ini adalah maka sifatnya adalah takabur, sombong. Apa itu sombong? Sombong ini adalah lawan dari tawadhu. Dan tanda-tanda orang yang sombong adalah ketika datang satu perintah dicocokkan dulu. Satu, ini perintah ini cocok nggak sama saya nih? Kalau cocok saya berangkat nih, kalau nggak cocok saya nggak berangkat nih. Tunggu, ini negara ini cocok nggak sama saya nih yang diputus Hadrah ini? Ini kalau negara ini cocok saya berangkat nih. Tapi kalau negara ini nggak cocok, saya nggak berangkat karena nggak cocok dengan saya. Maka sementara kita dalam keadaan seperti itu berarti kita memiliki sifat takabur, dan takabur ini adalah yang akan memancing masyhuriyah. Terkenal memang di bumi, tapi dia di langit tidak dikenal oleh siapa. Jadi tanda-tanda orang masyhuriyah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu seseorang yang apabila datang perintah kepada dirinya